Pelatih Taiwan U23 puji skill dan pengalaman Garuda Muda. Alasan STY lebih fokus tangani timnas Indonesia U23. Timnas senior kedatangan penyerang keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung kedalaman skuad, pelatih Taiwan U23 puji skill dan pengalaman Garuda Muda. Menghadapi timnas Indonesia U23 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U23, membuat pelatih Taiwan U23 Seng Tailin menyanjung tinggi kekuatan skuad asuhan Sintayong. Seng Tailin mengaku sadar bahwa timnya tidak lebih kuat dari Garuda Muda dan Turkmenistan di grup K. Sebelumnya, Seng Tailin menyadari bahwa Taiwan U23 butuh keajaiban menghadapi skuad asuhan Sintayong. Pasalnya, di laga perdana harus menelan kekalahan telak 4-0 atas Turkmenistan. Kendati demikian, menghadapi skuad Garuda Muda, Seng Tailin mengakui bahwa bukan laga yang mudah. Kami tahu Indonesia itu tim kuat, kami merasa tim Indonesia punya banyak skill dan berpengalaman, ucap Seng Tailin. Tentu bukan tanpa alasan Seng Tailin mengungkapkan hal tersebut. Bahkan media Taiwan Gogol.com.tw sendiri telah menyadari bahwa timnas Indonesia U23 memiliki susunan pemain yang mentereng lantaran dihuni beberapa pemain lokal yang meraih emas SEA Games 2023, pemain keturunan hingga pemain abroad. Bahkan beberapa pemain tersebut telah menjadi andalan Sintayong di timnas senior. Di lain sisi, terlepas dari hasil laga kali ini, Sintayong sendiri terbukti cukup direpotkan dengan jadwal padat bersama skuad Garuda. Usai berhasil mengalahkan Turkmenistan bersama timnas senior, taktik Sintayong kembali terbukti bersama timnas U23 Indonesia. Di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U23 Grup K, Garuda Muda sendiri akan menghadapi Turkmenistan U23 pada Selasa pekan depan. Laga tersebut akan menjadi hidup mati bagi skuad asuhan Sintayong mengingat hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final. Alasan STY lebih fokus tangani timnas Indonesia U23. Pertama, lolos putaran final Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 merupakan ajang penting untuk timnas Indonesia U23. Pasalnya Garuda Muda belum pernah tampil di Piala Asia U23 dan selalu gagal di kualifikasi. Hal tersebut membuat Sintayong lebih memilih menangani timnas Indonesia U23 dibandingkan timnas senior di FIFA Matchday. Terlebih, Garuda Muda memiliki peluang besar untuk lolos pertama kalinya karena berisikan pemain-pemain potensial. Kendati demikian, Sintayong mampu menunjukkan kualitasnya dengan membawa timnas senior mempermalukan Turkmenistan di FIFA Matchday kemarin. Hal tersebut membuktikan bagi tugas atau kerja sama staf kepelatihan timnas di bawah arahan Sintayong cukup berjalan dengan baik. Kedua, Olimpiade Paris 2024. Selain bertekad untuk tampil di Piala Asia U23 2024, PSSI sudah memberikan target untuk Sintayong membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 2024 berhak melaju ke putaran final di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Selain itu, Piala Asia U23 2024 menjadi jalur menuju Olimpiade Paris 2024. Finalis dan peraih tempat ketiga berhak menjadi wakil Asia di ajang tersebut. Bahkan Sintayong mengatakan PSSI telah memberikan target untuk membawa timnas Indonesia tampil di Olimpiade 2024. Tentunya pelatih asal Korea Selatan itu akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk mencapai target tersebut. Ketiga, persiapan Piala Asia 2023. Sintayong memiliki jadwal padat pada awal tahun depan.
Pasalnya, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Menangani Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 membuat Sintayong bisa dengan mudah mencari pemain yang akan dibawa ke Timnas Senior. Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Rizky Ridho, hingga Pratama Arhan menjadi pemain yang akan dipantau performanya selama kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas kedatangan penyerang keturunan Erick Thohir beri reaksi. Kabar baik menghampiri Sintayong di tengah padatnya jadwal Timnas Senior maupun Timnas U23 Indonesia. Selain tambahan baik keturunan, penyerang keturunan yang diharapkan pecinta sepak bola tanah air pun menyatakan minatnya membela skuad Garuda. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah merespon peluang tersebut. Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 3 pemain keturunan yang mengutarakan minat untuk dinaturalisasi. Nathan Juaon yang bermain untuk Swansea City bahkan terang-terangan mengutarakan bahwa dirinya telah dikontak PSSI. Kemudian ada juga Ragnar Oratmangun yang sudah sering mengutarakan niatannya untuk membela Timnas Indonesia. Sekedar diketahui pada akhir tahun 2021 silam, PSSI sempat merekomendasikan nama winger berusia 25 tahun itu kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Namun pemain groningan Aussie yang kini dipinjamkan ke Fortuna Sittard itu kemudian dicoret dari daftar incaran naturalisasi PSSI. Sebab Sintayong lebih silau dengan pemain keturunan lain yakni Kevin Dyche. Pemain terakhir yang menyatakan minat naturalisasi adalah pemain klub Armenia Alcino Yerevan, Ilyas Alhaf. Pemain berposisi sebagai penyerang itu menyampaikan minat membela Garuda di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir mengaku membuka pintu selebar-lebarnya. Jika memang tertarik, Menteri BUMN itu meminta para pemain keturunan tersebut untuk menghubungi pihaknya. Kalau mereka ini telepon saya bakal diproses. Riwayat telepon saya ada kok, J.Itzes aja yang kontakan, ucap Erick Thohir. Diketahui sejauh ini J.Itzes merupakan pemain keturunan terbaru yang akan diproses sebagai pemain anyar Timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu PSSI mengumumkan bahwa mereka akan memproses naturalisasi bek tengah Venesia tersebut.